Bab 2631. Semuanya tidak baik? Pollard mendengar 4 kata ini dan bertanya tanpa sadar, apa artinya ini? Orang tua itu tampak jijik dan bertanya, pernahkah Anda berhasil? Apakah kamu tidak tahu apa arti keempat kata ini? Tidak ada yang beruntung. Seperti yang dia katakan, dia melanjutkan dengan sangat serius. Artinya, jika Anda mendapatkan lotre ini, apa yang Anda minta akan menjadi sial. Jika Anda bertanya tentang hubungan antara suami dan istri, itu menunjukkan bahwa pria dan wanita akan terpecah. Jika Anda bertanya tentang uang karir, maka jika Anda bertanya tentang keberuntungan Anda, maka Anda pasti akan jatuh untuk waktu yang lama. Jika Anda bertanya tentang keselamatan orang yang Anda cintai, itu akan menunjukkan bahwa pihak lain pasti akan mengalami bencana besar, atau bahkan tidak melarikan diri. Apa? Setelah mendengar kata-kata ini, Pollard tiba-tiba menjadi cemas, dan bertanya dengan gugup, Pak Tua, adakah cara untuk menyelesaikan bencana putri saya? Ini. Orang tua itu berkata dengan emosi, jika Anda menggambar tanda lain, saya mungkin bisa memikirkan sesuatu, tetapi jika Anda menggambar yang ini, itu berarti masalah ini terlalu sulit. Saat dia berkata, dia berubah pikiran dan berkata, tapi, jika saya berusaha sekuat tenaga dan menghancurkan permainan, mungkin masih ada kesempatan. Pollard telah sepenuhnya diganggu oleh pihak lain saat ini. Yang dia pedulikan hanyalah keselamatan putrinya. Adapun buku dan pengetahuan yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun, sama sekali tidak berpengaruh. Dia bertanya dengan gugup dan sungguh-sungguh, Pak Tua, tolong bantu saya. Orang tua itu terkekeh saat melihat dia mendapatkan umpan, dan berkata, karena kamu sangat tulus, maka saya akan mencobanya, tetapi untuk mengatasi kesulitan ini akan menghabiskan banyak biaya, jadi kamu harus bersukacita kali ini, itu bisa dianggap menunjukkan ketulusanmu. Pollard sama sekali tidak peduli tentang 5.000. Jika membelanjakan 5.000 dapat meningkatkan kemungkinan putrinya kembali dengan selamat 10.000, maka dia bersedia melakukan yang terbaik untuk menebus 10.000 5.000 untuk ditukar dengan keselamatan putrinya. Jadi, dia akan terus memindai kode QR untuk membayar hampir tanpa pikir panjang. Charlie tiba-tiba berkata pada saat ini, Pak Tua, tidak masalah apakah ada uang atau tidak, tetapi sebelum Anda mengumpulkan uang, haruskah Anda memberitahu kami tentang situasi spesifiknya terlebih dahulu, atau metode apa yang akan Anda gunakan membantu mengatasinya, agar kami tahu cara membelanjakan uang. Orang tua itu tidak berharap Charlie keluar setengah jalan untuk mengganggu perbuatan baiknya saat ini, jadi dia mencibir dan berkata, Junior, kamu berani meragukan kemampuan saya. Charlie melambaikan tangannya, saya tidak. Saya tidak berani, saya tidak meragukan Anda, saya hanya ingin menjelaskannya. Ini sama dengan memperbaiki mobil. Meskipun kami tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, tapi di mana rusak, bagian mana yang perlu diganti, mau apa? Beritahu kami dulu. Orang tua itu mencibir, saya punya cara untuk menyingkirkan kesulitan ini. Saya dapat menggunakan uang 5 kaisar untuk meramal, mencari tahu krisis spesifik yang dihadapi putrinya, dan melanggar larangan dengan jimat sihir, dan bahkan menggunakannya terlalu banyak. Pria ini sangat ingin menyelamatkannya. Setiap solusi mengkonsumsi energi yang berbeda dan harga yang sesuai juga berbeda. Charlie tersenyum dan mengangguk. Dia ingat bahwa ada juga catatan tentang ramalan dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, yang memang menggunakan koin kuno untuk ramalan, tetapi catatan tidak mengatakan bahwa 5 uang kaisar harus digunakan, tetapi koin kuno yang asli harus digunakan. Dan semakin tua efeknya, semakin baik. Adapun teori uang 5 kaisar, baru muncul di zaman modern. Mereka sering menyebut koin dinasti Qin, Han, Tang, Song dan Ming sebagai uang 5 kaisar. Meskipun penulis 9 kitab suci surgawi yang mendalam tidak dapat diuji, hal itu dinilai berdasarkan usia vas porselen pada saat itu. Buku ini juga ditulis oleh seseorang di dinasti Tang paling lambat, dan versi paling awal dari uang 5 kaisar harus berasal dari Ming Chao, jadi metode ramalan koin kuno yang tercatat di dalamnya harus jauh lebih awal daripada metode 5 kaisar, dan bahkan bisa dikatakan, ini adalah nenek moyang dari teori uang 5 kaisar. Jadi Charlie dengan sengaja bertanya kepadanya, apa yang bisa kau katakan dengan uang 5 kaisar? Atau, Anda membuat ramalan terlebih dahulu. Jika Anda melakukannya dengan baik, saya akan memberi Anda 10.000.
Orang tua itu langsung berkata, "Oke, maka saya akan membiarkan Anda melihat dan menonton." Setelah itu, dia mengeluarkan seutas koin tembaga dari sakunya, yang di atasnya tergantung 5 koin dari dinasti yang berbeda. Setelah itu, dia melepaskan ikatan tali merah, memegang 5 koin tembaga di telapak tangannya dan mengguncang sejenak, dan berkata dengan dingin, "Wah, terlihat bagus." Setelah selesai berbicara, dia melempar 5 koin, menatap koin-koin di tanah, dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Heksagram ini menunjukkan bahwa putrimu akan memiliki darah dan cahaya dalam waktu dekat. Jika Anda tidak ikut campur tepat waktu, saya khawatir ini akan menjadi bencana." Bab 2632. Pollard langsung cemas saat mendengar ini. Apakah itu tidak apa-apa? Dia buru-buru bertanya, "Pak Tua, tolong selamatkan putriku." Charlie agak bingung saat ini. 5 koin kaisar yang dilemparkan oleh lelaki tua itu memang 5 koin kuno dari bahan asli, tetapi informasi yang disampaikan oleh heksagram berarti melihat bunga di dalam kabut. Alasan mengapa heksagram semacam ini muncul bukanlah karena prospek orang yang dituju membingungkan, tetapi karena tingkat ramalan orang tersebut sangat terbatas. Karena levelnya yang terbatas, dia hanya bisa melihat bunga di dalam kabut. Sederhananya, heksagram ini mengatakan kepadanya 6 kata, saya tidak bisa memahaminya sama sekali. Jelas, ini adalah heksagram yang tidak dapat memahami apapun, tetapi kebetulan dikatakan bahwa orang lain menderita darah dan cahaya. Jelas bahwa dia sengaja menakut-nakuti orang dan mencoba menggunakannya untuk menahan diri. Oleh karena itu, pada dasarnya Charlie dapat yakin bahwa lelaki tua ini pembohong, dan paling banter dia telah belajar sedikit tentang bulu. Pada levelnya, jika ditempatkan di bidang medis, itu setara dengan hanya belajar bagaimana membedakan bagian depan dan belakang sinar X, dan pengetahuan medis lainnya tidak dipahami. Oleh karena itu, ramalan nasibnya pada level ini sepenuhnya menipu. Oleh karena itu, Charlie berpura-pura terkejut dan berkata, "Hanya dengan melempar 5 koin tembaga ini ke tanah, dapatkah kamu mengetahui masa depan seseorang baik atau buruk?" "Itu wajar." Orang tua itu berkata dengan ekspresi bangga, "Saya telah mempelajari keterampilan ini selama 50 tahun, dan saya sudah sempurna." Charlie mengerutkan bibirnya, "Aku tidak percaya, biarkan aku mencoba." Setelah berbicara, sebelum lelaki tua itu setuju, dia mengambil 5 koin tembaga satu persatu. Kemudian, dia memikirkan Pollard dan putrinya di dalam hatinya, dan kemudian memikirkan catatan ramalan koin tembaga dalam 9 kitab suci surga yang mendalam, dan setelah beberapa saat meditasi, dia membuang 5 koin tembaga. Orang tua itu melihat bahwa dia serius, dan dia membalikkan bibirnya dengan jijik, dan berkata, "Kamu seperti yang asli, heksagram ini sepertinya kamu dapat memahami keseluruhan buku." Charlie mengabaikan sinisme dan memfokuskan semua perhatiannya pada 5 koin tembaga ini. Jumlah informasi yang disajikan kepadanya oleh 5 koin tembaga ini sangat besar. Pertama-tama, keseluruhan heksagram adalah kejahatan utama, dan itu sangat kejam, hampir mematikan. Dengan kata lain, Melba tidak hanya memiliki kemungkinan besar hidupnya dalam bahaya, tetapi juga memiliki kemungkinan kematian yang tragis. Kedua, pedang azimut dari heksagram ini mengarah ke barat, dan hampir tidak ada penyimpangan. Dengan kata lain, Melba pasti mengalami kecelakaan di barat Aurous Hill. Suriah berada di timur tengah dan Asia Barat, dan kebetulan berada di garis lintang yang hampir sama dengan provinsi tempat Aurous Hill berada. Heksagram ditampilkan di sebelah barat tempat ini, yang berarti garis lintang Melba saat ini tidak berbeda dengan lokasi Charlie. Pada akhirnya, gambar heksagram adalah situasi fana secara keseluruhan, tetapi satu-satunya kehidupan yang tersisa, dan kehidupan ada di sini. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memeriksa lintang dan bujur Suriah dan Bukit Aurous di mesin pencari, dan menemukan bahwa tanah Suriah berada di antara 32 derajat 20 menit lintang utara dan 37 derajat lintang utara, sedangkan Bukit Aurous kebetulan berada di antara 31 derajat dan 32 derajat 37 menit lintang utara. Dengan kata lain, garis lintang Melba saat ini berada dalam kisaran 32 derajat 20 menit hingga 37 menit garis lintang utara. Bab 2633. Dari sudut pandang heksagram, Melba hampir mati 9 tahun lalu, dan satu-satunya kehidupan ada di Aurous Hill. Charlie tiba-tiba menyadari bahwa hidup Melba pasti bersamanya. Kecuali dirinya sendiri, saya khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkannya.
Selain itu, heksagram ini sepertinya Melba tampaknya telah diselimuti bahaya mulai sekarang. Selanjutnya, hidupnya ada padanya, jika dia tidak menyelamatkan Melba, dia akan mati. Untuk menyelamatkan, atau tidak, Charlie hampir tidak ragu-ragu. Charlie sudah memutuskan untuk menyelamatkannya sekarang ketika dia menemukan bahwa nyawa Melba ada di tengah tubuhnya. Meskipun Charlie belum pernah melihat Melba, dan tidak berteman dengannya, dia masih memiliki dua alasan untuk menyelamatkannya. Alasan pertama adalah bahwa dia sekarang ingin memotong pasar transportasi laut yang sangat besar secepat mungkin. Melba adalah kandidat terbaik. Jika dia bisa kembali untuk membantunya, ayahnya Pollard Watt pasti akan membantunya. Dalam hal ini, bisnis ini pada dasarnya stabil. Alasan kedua adalah bahwa Pollard adalah teman dan teman sekelas ibunya sebelum kematiannya, dan setelah orang tuanya mengalami kecelakaan, dia berusaha keras untuk menemukannya, dan dia hanya memiliki satu anak perempuan, Melba, jadi dia hanya melihat tingkat ini. Namun, Charlie sedikit khawatir. Dia bisa diselamatkan, tapi bagaimana cara menyelamatkannya? Bagaimanapun, dia ada di Suriah, dan dia tidak tahu persis di mana dia berada di Suriah. Meskipun gambar heksagram dapat menghitung perkiraan posisi, keakuratan menemukan seseorang masih jauh lebih buruk. Kemungkinan untuk mengetahui dengan tepat di mana dia berada dengan ramalan hampir nol. Memikirkan hal ini, Charlie melintas dalam pikiran, Melba, kali ini, mengikuti pasukan pemerintah Suriah untuk berpartisipasi dalam operasi militer. Dengan kata lain, ada beberapa orang di kelompok mereka dan mereka dilindungi oleh tentara pemerintah. Jika nyawa Melba dalam bahaya, itu seharusnya menunjukkan bahwa tentara pemerintah kemungkinan besar akan gagal dalam operasi ini, dan itu akan mempengaruhi Melba dan yang lainnya. Dalam hal ini, saya harus lebih memperhatikan situasi di Suriah dan beritanya, dan melihat apakah ada berita tentang kegagalan pasukan pemerintah di lain waktu. Tepat ketika Charlie penuh kesedihan, pemilik bilik ramalan di seberang berkata sinis, "Anak muda, mengapa kamu tidak berbicara? Apakah Anda tidak mengerti apa yang diwakili oleh heksagram Anda? Atau dalam benak Anda, sekarang Anda bertanya-tanya bagaimana cara membodohi kami untuk sementara waktu?" Saat dia berkata, dia mencibir lagi, "Oh, saya akan jujur, jika Anda tidak bisa melakukannya, pergilah, jangan tunda saya untuk membantu orang lain memecahkan masalah." Melihat ekspresinya yang sangat bangga, Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak ingin membuang waktu denganmu, tapi karena kamu terobsesi, aku akan membuang beberapa menit untuk berbicara denganmu. Menurut saya, wajah Anda buruk, Anda ditakdirkan untuk menanggung kesusahan seumur hidup, dan Anda ditakdirkan sulit untuk menjadi senjata yang ampuh. Orang seperti Anda, selain menipu dan menculik, tidak dapat memiliki keterampilan nyata apapun. Usia tua Anda pasti sangat menyedihkan. Jadi, saya tetap menyarankan Anda untuk tidak memfitnah dan menipu sepanjang hari. Di usia yang sangat tua, mencari pekerjaan yang stabil dan formal dapat menyelamatkan Anda dari penderitaan kelaparan dan kedinginan di masa depan." Orang tua itu tidak menyangka bahwa dialah yang menegur Charlie, tetapi Charlie pada gilirannya mengejeknya. Lebih penting lagi, orang ini benar. Dia memang sangat menderita dalam hidupnya. Ini terutama karena ketika dia masih muda, dia berpikiran rendah dan rendah hati, dan dia tidak benar, dan dia menghabiskan beberapa tahun di penjara. Oleh karena itu, hampir tidak ada pekerjaan yang dapat dia lakukan untuk waktu yang lama. Tidak ada umur panjang dalam melakukan apapun, apalagi akumulasi, jadi dia hampir tidak ada hubungannya dalam hidupnya. Tidak hanya dia telah menyia-nyiakan seluruh hidupnya, tetapi anak-anaknya juga tidak terlalu menjanjikan. Bab 2634. Sekarang semua anak sudah menikah, tetapi mereka semua hidup sangat miskin. Di usianya yang seperti itu, ia masih harus keluar untuk membodohi orang, di satu sisi menghidupi dirinya sendiri dan istri serta anak-anaknya, di sisi lain, ia juga berharap bisa memberikan sedikit tunjangan kepada anak-anaknya. Pada hari kerja, perutnya yang penuh kepahitan tidak berani mencurahkan, dan dia harus berpura-pura menipu orang lain dengan berpura-pura menjadi orang luar. Tetapi sekarang dia ditusuk secara brutal oleh seorang pemuda, yang langsung membuatnya marah. Dia tidak berpikir bahwa Charlie benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat gambar. Dia merasa bahwa Charlie dengan sengaja ingin menghancurkan bisnisnya, dan dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk mengejeknya. Jadi dia segera mendengus dan berkata dengan jijik,
Anda mengatakan bahwa orang tua itu telah bekerja keras sepanjang hidupnya? Lelucon apa? Sejujurnya, lelaki tua itu telah mencapai kebebasan finansial sejak dia masih muda, dan saya sudah memiliki kelompok anak dan cucu, sehingga saya dapat sepenuhnya menikmati berkah keluarga dan kebahagiaan keluarga di rumah. Alasan mengapa saya masih keluar untuk meramal di usia tua adalah untuk menyelamatkan semua makhluk. Lagi pula, dia memandang Pollard, tetapi berkata dengan sedikit cemberut, ambil pemuda sombong ini dan pergi. Saya ingin membantu Anda dengan urusan Anda, tetapi tampaknya Anda dan saya benar-benar tidak punya kesempatan. Jadi tolong lakukan sendiri. Baik. Pollard sedikit cemas untuk beberapa saat, merendahkan suaranya dan berkata kepada Charlie, Charlie, kami lebih suka mempercayai hal semacam ini, tetapi tidak mempercayainya, dan sejujurnya, 5,000 bukanlah masalah besar, bahkan jika itu masalah pembelian. Melba lebih berharga dari itu bagiku. Charlie melambaikan tangannya, memandang orang tua itu, dan berkata sambil tersenyum, saya melihat pipimu tipis dan perutnya rata. Anda tidak terlihat seperti orang yang diberkati, dan bentuk dahi Anda tidak puas. Ini adalah tipikal pria muda. Bahkan dalam menghadapi tidak memiliki anak, Anda mengatakan bahwa anak-anak Anda berkelompok dan ada banyak keturunan. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu mendengus, wah, kamu lebih rendah dari manusia. Apakah Anda mulai terlibat dalam serangan pribadi? Saya memiliki 3 putra dan 3 putri. Ada 13 cucu dan cucu perempuan. Anda mengatakan bahwa saya memiliki wajah kecil. Tanpa anak? Ini benar-benar tidak masuk akal. Charlie sedikit tersenyum, jangan khawatir, aku akan memberimu banyak uang. Setelah itu, dia mengambil 5 koin dan membuangnya lagi. Setelah itu, Charlie melihat ke posisi positif dan negatif dari koin tembaga ini, dan berkata dengan ringan, heksagram menunjukkan bahwa Anda ditakdirkan untuk membuat bintang tunggal, dan Anda ditakdirkan untuk tidak memiliki masa depan. Setelah berbicara, Charlie menatapnya dan bertanya dengan serius, apakah putra dan putri Anda mirip dengan Anda? Orang tua itu tercengang. Kata-kata Charlie membuat simpul di hatinya yang telah menghantui hatinya selama bertahun-tahun. Artinya, tidak satu pun dari 6 anaknya yang mirip dengannya. Charlie melanjutkan, heksagram ini juga mengatakan bahwa Anda dapat melihat menembus awan dan kabut dalam waktu dekat, dan saya yakin seharusnya hanya tentang ini. Orang tua itu berkata dengan marah, kamu jangan bicara omong kosong di sini. Anda masih sangat muda, saya menyarankan Anda untuk mengumpulkan moral Anda. Charlie melambaikan tangannya, aku tidak mengolok-olokmu, aku mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu, Charlie bertanya padanya, apa kamu tahu golongan darahmu? Saya. Orang tua itu berseru, saya tipe A. Charlie bertanya lagi, di mana istrimu? Orang tua itu berkata, istri saya adalah tipe O. Apa yang salah? Apa yang ingin Anda katakan? Charlie bertanya lagi, lalu apakah kamu tahu golongan darah salah satu dari 6 anakmu? Orang tua itu melanjutkan, anak tertua saya juga A, ikuti saja saya, ada apa? Kali ini, sebelum Charlie berbicara, Pollard di samping berkata dengan ekspresi terkejut, istrimu bergolongan darah O, kamu bergolongan darah A, dan putra sulungmu juga bergolongan darah A? Iya. Orang tua itu mendengus dingin, golongan darahnya sama dengan darahku, itu pasti darahku sendiri. Pollard berkata dengan malu-malu, ini. Dari hukum genetika golongan darah ilmiah, orang dengan golongan darah A dan O hanya akan melahirkan darah bergolongan darah A, atau darah bergolongan darah B, tidak mungkin melahirkan golongan darah O, darah, atau darah A. Bab 2635. Orang tua peramal tidak menyangka bahwa Pollard, seorang pria paruh baya yang lembut, akan datang untuk bernyanyi menentangnya, dan segera berkata dengan sedikit kesal dan marah, kamu tidak sedang membicarakan sains denganku, dan apa ilmu? Itu sains. Anda harus memiliki akal sehat dasar, bukan? Naga ini melahirkan naga dan burung phoenix, dan tikus melahirkan lubang. Saya memiliki golongan darah A dan melahirkan seorang anak laki-laki dengan golongan darah A. Itu dibenarkan. Apakah ada masalah? Pollard berkata tanpa daya, Pak Tua, Anda benar-benar harus percaya pada sains. Meskipun saya tidak belajar kedokteran dan biologi, saya juga seorang profesor universitas. Akal sehat dasar ini masih ada.
Ketika lelaki tua itu mendengar Pollard berkata bahwa dia adalah seorang profesor universitas, dia tiba-tiba panik. Dia tidak menganggap Pollard tampak seperti pembohong, jadi dia merasa ada sesuatu yang salah. Jadi, tanpa sadar dia bertanya, "Karena Anda seorang profesor, dapatkah Anda menjelaskan kepada saya mengapa anak saya tidak bisa bergolongan darah A?" Pollard berkata dengan serius, "Jika Anda benar-benar berbicara tentang prinsip ini, sebenarnya tidak jelas dalam beberapa kata, tetapi Anda dapat memeriksanya secara online." Orang tua itu buru-buru mengeluarkan handphone merek berbeda dengan layar yang besar, dan menghabiskan waktu lama untuk menulis dan menggambar dengan serius, lalu melihat ekspresinya tiba-tiba kusam. Dia menemukan hasil yang relevan. Di internet, semua klaim sama dengan klaim Pollard. Orang tua dengan golongan darah A dan O hanya bisa melahirkan dengan golongan darah A, atau anak dengan golongan darah B, tidak pernah melahirkan darah golongan O dan A. Ini juga berarti bahwa putra tertuanya sama sekali bukan miliknya. Memikirkan hal ini, dia hampir mengeluarkan seteguk darah tua. Segera, dia mengangkat telepon dengan panik, memanggil putra kedua, dan bertanya langsung, "Kedua, apakah Anda tahu apa golongan darah Anda?" Putra keduanya berkata dengan heran, "Aku ingat itu tipe O, seolah-olah kamu sedang membicarakan ibuku." Tipe O? Orang tua itu segera merasa seperti disambar petir, dan berseru, "Apakah kamu yakin? Apakah kamu salah mengingatnya?" "Betul sekali." Anak kedua berkata, "Mengapa kamu tidak mencuri kabel itu terakhir kali dan membiarkan orang tertangkap?" Tes golongan darah yang dilakukan oleh penjara sebelum menjalani hukuman Anda harus terdaftar di file. Mata lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelap. Ini adalah tragedi yang mengerikan. Yang tertua bukan miliknya, juga bukan yang kedua. Pada saat yang sama ketika dia pingsan, dia memikirkan putra bungsunya dan tidak bisa tidak menelepon lagi. Begitu pihak lain terhubung, dia bertanya, "Anakku, tahukah kamu apa golongan darahmu?" Putra bungsu bertanya dengan heran, "Ayah, itu semua tentang panggilan teleponmu?" "Saya di dalam taksi. Baru-baru ini, saya tidak diizinkan mengemudi dan melakukan panggilan telepon. Kamera ada di mana-mana." Orang tua itu berseru, "Cepat beritahu saya." Anak bungsu bertanya dengan tidak bisa dimengerti, "Ayah, mengapa kamu menelepon untuk menanyakan hal ini?" Orang tua itu memarahi, "Mengapa kamu berbicara omong kosong? Bisakah kamu menjawab apa yang aku tanyakan?" Putra bungsu buru-buru berkata, "Oke, saya bergolongan darah A, kan sama kamu. Aku mewarisinya darimu." Orang tua itu cemas dan hampir jatuh ke tanah. Putra bungsu berkata pada saat ini, "Ayah, guru dari sekolah Ascendas menelepon dan berkata bahwa anak beruang ini tidak dapat mengikuti nilainya di semua mata pelajaran. Dia meminta saya untuk melapor kepadanya untuk kursus pelatihan. Saya baru saja menghitungnya. Biaya pendaftaran saja lebih dari 3,000. Bisakah kamu memberikannya padaku?" Orang tua itu mengertakkan gigi dan mengutuk, "Aku akan memberikan kaki neneknya." Setelah selesai berbicara, dia membanting telepon ke tanah dan menghancurkannya berkeping-keping, lalu menangis.